Halo, hari ini yuk kita belajar cara membuat simple latte art. Jangan lupa untuk menyiapkan dahulu bahan dan peralatannya. Ada espresso, tisu, milk frother, tusuk sate, susu, timbangan digital, teko atau milk jug, cangkir kopi, dan kental manis coklat. Untuk membuat cafe latte art sebanyak 200 ml, dibutuhkan susu sebanyak 150 ml. Atau dapat pula dengan menggunakan gelas belimbing seperti ini. Untuk 1 gelas penuh gelas belimbing sama dengan 200 ml, 3/4 gelas sama dengan 150 ml, setengah gelas sama dengan 100 ml, dan 1/4 gelas sama dengan 50 ml. Selain itu, pengukuran juga dapat dilakukan dengan timbangan digital. Nyalakan timbangan digital, kemudian letakkan milk jug atau teko, kalibrasikan dengan menekan tombol enter, kemudian masukkan susunya. Untuk susu sebanyak 150 ml tadi, jika ditimbang beratnya adalah sekitar 155 hingga 156 gram. Cara ini dapat pula dilakukan untuk mengukur espresso. Pengukuran espresso dapat dilakukan langsung pada cangkir kopi yang disediakan. Untuk 30 ml espresso yang saya gunakan, pada timbangan setara dengan 32 gram. Espresso ini sendiri dapat diperoleh dengan menggunakan moka pot. Ada beberapa peraturan dalam penggunaan moka pot. Aturan-aturan ini harus diperhatikan untuk menghindari kerusakan moka pot bahkan ledakan karena tekanan moka pot yang terlalu tinggi. Selain itu, air seduhan moka pot harus disesuaikan dengan kapasitas moka potnya. Jangan lupa untuk menakar pula kebutuhan bubuk kopi untuk moka pot. Caranya dengan mengisi bubuk kopi pada corong moka pot, kemudian ratakan permukaannya. Susu yang tadi telah ditakar, kemudian dikocok dengan milk frother, dengan posisi bagian ujung milk frother condong ke kanan atau ke kiri dengan kedalaman ujung milk frother sekitar 2 cm dari permukaan susu, atau hingga bagian ujung tersebut sedikit terlihat setelah milk frother diputar. Lakukan pengocokan selama 1 hingga 2 menit atau hingga volume susu naik setengah kali lipat dan memiliki tekstur seperti cat basah. Untuk latte art ini dapat menggunakan susu apa saja, misalnya UHT, susu bubuk yang kemudian dilarutkan dalam air panas, maupun susu sapi segar untuk hasil yang maksimal. Agar proses pengocokan susu menjadi lebih cepat, maka dibutuhkan suhu optimal yaitu 60 hingga 70 derajat Celcius. Setelah susu terkocok dengan baik dan lembut, susu sedikit diputar dan dihentakkan pada meja untuk memecahkan gelembung udara besar yang mungkin masih ada. Kemudian, tuang susu secara perlahan-lahan dan lakukan gerakan memutar agar warna kopi yang tercampur dengan susu merata. Tuangkan susu tersebut secara perlahan. Tuangkan susu secara terus-menerus dengan diputar hingga susu memenuhi cangkir kopi tersebut. Jangan lupa pula untuk menyisakan sedikit foam yang nanti akan digunakan sebagai penghias latte art. Secara perlahan-lahan, masukkan foam pada bagian tengah cangkir hingga membentuk bulatan kecil. Kemudian berikan pula foam pada bagian pinggir cangkir hingga membentuk pola lingkaran yang mengitari lingkaran kecil di tengahnya. Usahakan untuk membuat lingkaran serapi mungkin. Jangan khawatir untuk membuat latte art beberapa kali. Semakin banyak latihan, maka semakin baik pula hasil latte art yang nanti akan dihasilkan. Setelah itu, tambahkan kental manis coklat di sekeliling foam yang akan digunakan sebagai pemberi warna kontras pada latte art nantinya. Berikan pula kental manis coklat tersebut pada lingkaran kecil yang berada di tengah cangkir. Kemudian menggunakan tusuk sate, buatlah garis dari pinggir cangkir menuju ke dalam. Jangan lupa untuk mengelap tusuk sate saat akan membuat garis pada sisi cangkir selanjutnya. Buat kembali 4 garis dari luar menuju dalam hingga membentuk desain bunga. Kemudian, buat lagi garis dengan arah sebaliknya, yaitu dari dalam menuju luar untuk membuat lekukan pada kelopak bunga. Sebagai sentuhan akhir, berikan kental manis coklat pada bagian tengah cangkir.
Desain latte art pertama yaitu motif bunga telah siap. Mari kita lanjutkan dengan membuat desain latte art yang kedua. Seperti desain pertama-tama tuangkan susu secara perlahan dengan cara memutar hingga gelas terisi penuh. Jangan lupa sisakan sedikit foam sebagai penghias. Masukkan foam secara melintang dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah hingga membentuk huruf X. Kemudian tambahkan pula foam kembali hingga membentuk bintang segi 6. Atau dapat pula membentuk bintang segi 8 untuk hasil yang lebih baik. Selanjutnya, tambahkan kental manis pada bagian tengah foam hingga membentuk bintang. Kemudian, putarkan tusuk sate hingga membentuk spiral dari tengah menuju luar. Desain latte art kedua spiral telah siap. Terakhir, mari kita membuat desain ketiga. Untuk desain ketiga ini, berikan foam pada keseluruhan permukaan cup latte. Pastikan seluruh permukaan cup latte tertutupi sepenuhnya. Lalu, buat 4-5 garis menggunakan kental manis coklat melintang dari kiri ke kanan. Kemudian ambil tusuk sate, lalu buat motif zigzag. Dan sapukan tusuk sate mengitari cup latte. Desain ketiga, latte art zigzag, telah siap. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa follow Instagram kopi.merapi.stabelan dan kunjungi websitenya rumahkopistabelan.business.site.